Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat tim pastoral, Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya. Dulu saya kalau ingat, kalau tiap Paskah begini, kalau kami masih kecil, kadang orang tua saya pagi-pagi itu bangun jam berapa? Jam 4 pagi, saudara. Ada, kalau kami punya ibadah, istilahnya apa ya? Ibadah buka kubur, entah apalah istilahnya pokoknya. Jadi pagi-pagi kami ibadah, jadi ibadah pagi gereja kan 5:30 ya. Itu 4:30 jemaat berkumpul di depan pintu gereja yang tertutup. Waktu itu ada pemain musik cuman gitar, saudara, dia nyanyi di depan persis seperti pintu gereja itu, seperti pintu kubur yang tertutup. Lalu Opa Hani kasih renungan singkat, setelah itu gereja dibuka sama seperti ada kubur yang terbuka, lalu kita jemaat naik ke atas lalu melanjutkan ibadah. Dan ibadah itu sangat unik sekali, saudara, waktu itu zaman almarhum Opa Hani. Hari-hari ini udah jarang, saudara, karena ya mungkin bangun jam 3:30 pagi ke gereja, siapa yang kuat, saudara. Tapi mari saya mau melanjutkan seri pengajaran, dan kebetulan ini masuk pada topik Paskah. Saya nggak tahu juga, entah kebetulan atau apa, lalu Pastor Welly bilang, tolong bantu bicara. Oke. Saya tumben-tumbenan dapat di Paskah. Kita buka di dalam Kejadian 22. Nah, saudara mungkin sudah sering dengar saya bicara tentang ini banyak sekali, tapi hari ini saya pengen saudara lihat dalam satu aspek yang lain, saudara. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mohon maaf ayat ini agak panjang, saudara, tapi saya berharap saudara sabar menunggu. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni siapa? Ishak. Namanya jelas ya, saudara. Di Alkitab, di buku Taurat ditulis dengan jelas namanya Ishak, bukan nama yang lain, saudara. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai apa? Korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ingat ya, bukan gunung Moria, tanah Moria di salah satu gunung. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Perhatikan kata-kata ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu apa? Kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu dan korban bakaran itu dan memikulkan di atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikian keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah itu, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api. Kita lompat ke ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan
melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu dan mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Sebab sampai itu dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara harus ngerti kenapa judulnya providence. Providence itu berasal dari kata provide. Provide itu artinya ketersediaan, saudara. Saya menyediakan, hari ini tuan rumah akan menyediakan makanan. Provide. Ibu-ibu menyiapkan untuk anak-anaknya kebutuhan sekolah. Provide. Itu bahasa Inggrisnya. Muncul kata providence. Penyediaan. Jadi kalau saudara kerja di kantor, lalu saudara punya bagian HRD, bukan HRD, bagian apa, biasanya perlengkapan dan segala macam. Barang kantor habis, tinggal ambil di gudang itu, barangnya tersedia. Paham ya saudara? Tapi saudara harus mengerti, kisah Gunung Moria itu bukan cuma sekedar kisah iman Abraham. Orang selalu sibuk, oh Moria itu bicara tentang iman Abraham. Tuhan minta Ishak dalam hidupmu. Wah, sering kan saudara dengar, apakah hartamu Ishak dalam dirimu, korbankanlah dia. Kita sering dengar begitu ya. Itulah korban. Makanya Abraham punya iman berkorban. Saudara punya uang, korbankan itu bagi Tuhan. Kirim ke gereja, nomor rekening tersedia. Begitu. Tapi saudara harus mengerti, kisah ini dibuka ketika permintaan Tuhan. Itu ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Saudara ingat siapa yang disebut sebagai anak yang tunggal, anak yang ku kasihi. Semua bicara tentang Yesus. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kemarin saya kaget tiba-tiba Pastor Welly pembukaan khotbah dia nyanyi, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Lalu Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Tapi mari kita belajar sedikit saudara. Saudara ingat anak Abraham berapa? Anak Abraham berapa? Berapa? 2. Tapi saudara, kenapa Tuhan bilang anakmu yang tunggal? Apakah Tuhan salah ayat? Enggak. Karena bagi Tuhan, ketika dia melihat sesuatu yang di dalam perjanjiannya. Dalam perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak anak perjanjian. Maka dia yang seharusnya menurunkan warisan itu, kekayaan itu turunnya ke Ishak. Bukan ke Ismail, saudara. Karena dia anak di luar dari perjanjian, dia anak lahir dari kehendak daging. Dan saudara tahu Tuhan sangat menghormati janjinya. Kalau dia sudah berjanji, bagi dia siapapun, apapun yang terjadi, selama itu dalam perjanjiannya, dia tetap pegang itu saudara. Jadi bagi Tuhan, anak Abraham cuma satu. Yang dimana berkat Abraham itu akan ngalir lewat Ishak. Makanya kita nggak percaya lewat yang satu lagi saudara, Ismail. Kenapa? Karena berkatnya berbeda. Dia bukan berkat yang utama yang Tuhan sediakan khusus untuk Abraham dan keturunannya. Oke? Lalu uniknya dia bilang persembahkan anakmu sebagai korban bakaran. Nah, kata korban bakaran di sini menggunakan kata
olah atau ascending offering. Saudara nanti kalau baca di kitab Imamat, itu korban bicara tentang penghapusan dosa, bukti ketaatan dan dedikasi penuh, serta korban penghapusan dosa. Dan uniknya korban itu, apa saudara? Harus dibakar semuanya, sampai sisa abu saudara. Korban bakaran. Dan uniknya nanti kalau saudara belajar, kata yang sama digunakan untuk kata Holocaust. Holocaust saudara tahu ya, dulu ada genosida massal, Holocaust. Itu menggunakan kata yang sama. Saudara harus ngerti, paling inti dasar dari kata Paskah itu bukan bicara tentang iman manusia kepada Tuhan, tapi tentang penyediaan Allah dalam keselamatan. Maksudnya apa, saudara? Kalau saudara perhatikan kisah Abraham, selalu dimulai dengan siapa? Ada domba yang tersedia. Orang selalu khotbah, lihatlah Abraham mempersembahkan Ishak. Salah, Abraham mempersembahkan apa? Domba. Apakah Ishak dipersembahkan? Tidak. Domba yang dipersembahkan. Seakan-akan karena Abraham berniat lalu bahwa itulah usaha manusia. Ya, Abraham pengen mempersembahkan, tapi bahkan keselamatannya, keselamatan Ishak pun diganti oleh sebuah domba. Makanya saya sangat diberkati selama seminggu ini dalam mempersiapkan khotbah ini ketika dia bilang gini, Allah akan menyediakan baginya. Sampai dia ngomong kalau Tuhan mau bikin korban penghapus dosa, Tuhan sendiri akan siapkan dombanya. Dan it's a blessing for me. Tuhan sendiri yang nyiapin korbannya. Bukan saya, bukan kamu. Kita sibuk bilang, oh mari punya iman seperti Abraham mempersembahkan Ishak. Seakan-akan Abraham imannya lebih besar karyanya daripada seorang Allah yang bilang, aku siapin sendiri loh. Ya, Abraham sedang diuji saudara. Abraham sedang diuji. Bahkan kalau saudara perhatikan ayat beberapa tafsiran orang Yahudi, nanti saudara baca. Salah satunya agak unik. Rashi dia bilang begini, itu seakan-akan Tuhan itu, Abraham salah tangkap dengar suara Tuhan. Itu Tuhan gak ngomong begitu. Tapi karena Abraham salah tangkap, ya Tuhan biarinin aja. Sebenarnya maksud Tuhan gak seperti itu. Karena ayat ini cukup confusing saudara. Kata pembukaannya, Allah suruh mempersembahkan Ishak. Sedangkan Allah sendiri benci kepada penyembahan berhala yang membakar anak-anak. Waktu kalau saudara belajar nanti di dalam kitab Keluaran, ada Molok yang mempersembahkan anak-anaknya kepada dewa Molok untuk persembahan. Tuhan benci. Tapi kenapa Ishak disuruh dipersembahkan? Salah dengar. Tapi saudara, dalam segala kebingungan, Abraham memang tetap percaya saudara. Tapi Tuhan sendiri tahu, saya persiapkan dombanya untuk Abraham. Ganti Ishak. Nah, orang Yahudi selalu menyebut ini sebagai the Akedah. Akedah ini bukan akidah kayak orang Arab bilang ya, atau saudara kita bilang akidah. Enggak, disebutnya sebagai the Akedah. The process of the binding of Ishak. Jadi proses ketika Ishak diikat. Kisah ini selalu diceritakan setiap tahun baru saudara. Jadi cerita ini setiap di hari kedua, hari Rosh Hashanah itu hari tahun baru Yahudi. Cerita ini selalu dibacakan berulang-ulang setiap tahun di hari kedua. Nah uniknya orang Israel itu kan terpecah dua ya saudara ya. Orang Yahudi dan orang Samaria. Dua-duanya percaya pada gunung yang berbeda. Walaupun sama-sama di kompleks dari Tanah Moria. Yang satu percaya di Gunung Sion, makanya kita kenal ada istilahnya Dome of the Rock. Nah, di situ bekas bait Allah pernah ada, yang sekarang berdiri jadi Masjid Dome of the Rock. Yang satu lagi orang Samaria percaya di Gunung Gerizim. Makanya setiap kali tahun baru itu acaranya misa saudara. Orang Yahudi ke arah Gunung Sion, dia ke arah Bait Allah yang sekarang jadi Dome of the Rock. Orang
Samaria pergi ke Gunung Gerizim. Nah, setiap kali pembacaan cerita ini diikuti dengan tiupan shofar, saudara. Itu bukan sofa, salah ketik, saudara. Kurang R. Shofar. Shofar itu, saudara ingat ya, trompet yang saya pernah bawa yang dari tanduk. Itu untuk mengingatkan ada domba yang digantikan. Nah, saudara harus ngerti kenapa ini penting. Karena pemberian Allah itu jadi basic iman baik orang Yahudi dan orang Samaria. Kita tadi baca Yohanes 3 ayat 16. Tapi kita harus tahu juga bahwa bukan sekedar itu, Yesuslah pemberian, the greatest gift. Kalau kita bicara tentang dalam sejarah kekristenan, orang bilang ada 3 hari besar, sebenarnya cuma 2 hari besar. Hari kematiannya dan hari kebangkitannya. Karena itu pusat iman kita. Ya, dia lahir sebagai manusia, kita rayakan. Kadang-kadang acaranya lebih gede, saudara, dari ibadah Paskah. Tapi kita lupa, the greatest part of the Christianity itu berdasarkan landasannya dari kematian dan kebangkitan. Semua orang besar bisa lahir, saudara. Semua orang besar bisa mati. Tapi nggak semua yang bisa bangkit. Cuman Yesus yang bisa bangkit, saudara. Dan dia pemberian Allah yang terbesar untuk keselamatan dan saya. Sama seperti, apa sih pemberian Allah yang terbesar dalam kasus cerita Moria ini? Ishak. Ishak itu bukan pemberian terbesarnya Allah. Domba yang menggantikan Ishak, saudara. Kalau orang berpikir bahwa Ishak yang dikorbankan, selalu ngomong gitu, Ishak yang dikorbankan. Enggak, ada domba yang menggantikan. Karena begitu besar Allah, itu kita dengar sekali Yohanes 3 ayat 16, tapi Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Efesus 2 ayat 8, tapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian, gift. Yesus itu pemberian, saudara. Dan bukan yang datang. Yesus itu tidak datang karena hasil doa sekumpulan orang yang percaya. Enggak, saudara. Bahkan Yesus hadir setelah 500 tahun Allah duduk diam. Enggak mau ngomong sama orang ini. Korban dinyalakan, semua nyala. Tidak ada nubuat, tidak ada Allah berbicara lagi kepada orang Israel. Semua diam. Tapi di tengah kediaman itu, Yesus hadir. Itulah ketika kemarin saya kan ingat khotbah Bapak Gembala berapa? 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ketika dia bicara tentang cabang. Ingat, saudara? Lupa lagi. Cabang yang dicangkokkan. Rasul Paulus cuma ngomong satu. Kamu sadar gak kamu itu cuma pohon cangkokan? Kalau kamu bisa dicangkok, kamu mestinya ban-ban kamsia. Kalau kata orang Chinese bilang. Kamu tuh mesti banyak-banyak terima kasih. Makanya kasih karunia itu lebih paham, lebih gampang diajari untuk orang yang tahu terima kasih. Kalau engkau selama ini merasa bahwa keselamatanmu itu ada sebagian kecil, 10%, 20% hasil usahamu, maka keselamatanmu itu tuker tambah. Tapi kalau kamu tahu bahwa keselamatanmu datang sepenuhnya karena Tuhan, itu bukan hasil tuker tambah. Engkau tambal sedikit, sedikit perbuatan baik supaya Tuhan berkati. Kita pikir kita bisa sogok Tuhan dengan sedikit. Wah, saya berdoa semoga supaya Tuhan memberkati saya. Seakan-akan Tuhan tidak memberkati saudara kalau saudara tidak berdoa. Saudara harus ngerti, dia sudah berjanji sama saudara. Saudara masuk dalam perjanjiannya. Dia mengasihi dirimu bukan karena kamu baik. Keselamatanmu bukan hasil tuker tambah perbuatan baikmu. Itu pemberian.
Makanya Yesus itu pemberian dari Allah. Apakah dia gratis? Gratis. Tapi bukan karena dia murahan, karena dia terlalu mahal. Jadi yang paling penting, langkah pertama yang harusnya kita fokus ketika kita ngomong pada Abraham. Apakah iman Abraham karena dia percaya bahwa dia punya percaya bahwa Tuhan segala macam? Ya, tapi satu hal yang saudara perlu garis bawahi ketika dia bilang gini, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Dia bilang apa artinya? Tuhan sendiri yang mempersiapkan. Makanya saya bilang, sampai hal korban dombanya pun Tuhan sediakan. Padahal itu apa? Korban penghapus dosa. Apakah Allah berbuat dosa? Tidak. Yang berbuat dosa siapa? Abraham. Tapi kenapa Abraham yang harus, kenapa dombanya harus Allah yang siapkan? Ya, Ishak diminta untuk dikorbankan, tapi kenapa ada domba yang disiapkan? Karena Abraham tahu Tuhan akan menyediakan. Kayak khotbah begini, berat gak saudara? Berat, ngalamin saudara. Saudara kan ngalamin kan? Mulai tiba-tiba perang, bensin naik. Bisa saudara ngomong Tuhan menyediakan? Saudara yang mungkin pegawai negeri, berasa saudara. Saya kan bukan orang yang tiba-tiba tidur bangun, wah ngecap kesana sini terus dapat duit. Enggak saudara. Saya ngalamin, saya bangun pagi kerja, rapat. Tiba-tiba pemotongan, tiba-tiba ini dibatasi, itu dibatasi, dikurangi, kerjanya harus full. Ngalamin gak? Ngalamin. Tapi entah ayat ini kenapa jadi kekuatan buat saya dulu saudara. Tuhan menyediakan. Bahkan di saat dimana manusia sepertinya tidak punya apa-apa, yang menyediakan Tuhan. Kan lucu saudara. Saudara, ini bayangan saya ya saudara. Seperti Tuhan, nih Abraham, saya mau ulang tahun, saya mau bikin acara, kamu harus menyenangkan saya. Nih kadonya tapi saya yang kasih ya. Sampai kadonya pun Tuhan yang kasih. Mari kita renungkan itu saudara. Abraham percaya Tuhan menyediakan. Ya, ada yang bilang Abraham percaya Ishak nanti dibunuh lalu dia nanti akan bangkit lagi. Iya. Betul saudara. Tapi yang harus kita tahu, apapun yang terjadi dalam proses ujian Abraham itu, Tuhan selalu akan menyediakan. Yesus dijadikan pengganti. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam kita dibenarkan oleh Allah. Kita yang berdosa ini tukar tambah sama Yesus. Yesus jadi pengganti kita. Dia mengganti semua yang kita menjadi kelemahannya. Itu ditimpakan ke atas dia. Supaya apa? Kebenaran Allah. Saya suka dengan terjemahan ISV, dia bilang gini, supaya kebenaran Allah dapat dihasilkan di dalam kita. Satu Petrus 2 ayat 24 ini luar biasa saudara. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Kemarin kalau saudara perhatikan khotbah Jumat Agung saudara oleh Pastor Welly, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilurnya kamu telah sembuh. Dan saudara tahu, saudara yang paling menarik, saudara mungkin ingat kenapa Gunung Moria ini sangat menarik saudara. Karena kalau saudara perhatikan,
Ada satu cerita di dalam Yohanes ketika Yesus lagi berdebat sama orang Farisi, lalu dia bilang gini, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia telah melihat hariku dan ia telah melihatnya dan dia bersukacita. Ya, oke. Nah, itu tahu nggak saudara, kenapa saudara bisa lihat itu? Karena saudara perhatikan dalam Kejadian 23 ayat 13, dia bilang begini, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di mana saudara? Di mana? Di belakangnya. Seorang yang tanduknya tersangkut, saudara. Tapi kalau saudara baca dalam bahasanya, itu domba tidak kucuk-kucuk nyangkut gitu loh. Kenapa dia lucu dalam bahasa ini tersangkut di tanduknya? Itu jelas. Karena domba itu paling sering tidak tersangkut di tanduk saudara. Tersangkut di mana? Di bulu wolnya saudara. Nah, bulu wolnya itu nyangkut. Dan begitu itu dilepaskan, itu domba jadi cacat saudara. Dan itu bukan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Makanya kan saudara bilang, ada persembahan yang layak berkenan di hadapan Tuhan. Itu nggak boleh ada cacat noda. Tapi lucunya ada domba yang nyangkutnya di mana? Di tanduk. Seakan-akan ada domba tiba-tiba kucuk, sangkutin kepala. Nah, ketika dia nyangkut, itu adalah korban yang sempurna untuk korban bakaran. Dia nggak ada cacat celah, karena nyangkutnya cuma di tanduknya saudara. Tapi yang unik saudara, dia bilang gini, Abraham ketika ngeliat, jangan dibunuh, aku sudah nyiapin domba, tiba-tiba di belakang ada domba, dia nengok ke belakang. Set. Kenapa ini unik saudara? Coba saudara perhatikan map ini. Nah, saudara ngeliat saya iseng sampai buka Google Maps saudara. Buka peta, klik. Oke. Nah, di situ saudara baca ya tulisan Golgotha. Baca ya, yang sekarang berdiri jadi gereja The Church of the Holy Sepulchre. Itu gereja yang ada di Yerusalem saudara. Nah, Golgotha. Nah, saudara perhatikan, saya bikin roadmap jalan itu saudara. Kalau saudara jalan 7 menit, nah cek. Kita berdoa ya suatu saat kita bisa pergi ke Israel ya saudara, rame-rame. Jalan 7 menit itu sampai di namanya Dome of the Rock. Dome of the Rock dipercaya sebagai orang Yahudi, tempat Ishak dikorbankan. Nah, lucunya nama itu lokasinya di Eastern Hill, di bukit-bukit di sebelah timur. Golgotha itu lokasinya di sebelah barat. Orang selalu percaya menyembah Tuhan itu selalu menghadap timur. Makanya saudara lihat nanti settingan tabernakel bait Tuhan itu selalu di sebelah timur saudara. Makanya Abraham menghadap ke sebelah timur nyembahnya. Nah, tiba-tiba saudara, dombanya di sebelah mana? Di mana? Di belakang. Apa yang dia lihat? Makanya Yesus bilang, apa? Abraham bapamu bersukacita. Kenapa dia sukacita? Jadi center dalam imanmu. Paskah itu harus saudara jadikan sesuatu momen di mana engkau ingat, engkau cuma bisa terima kasih sama Tuhan. Dia mati saudara? Iya dia mati. Tapi bukan karena dia salah. Saya dan saudara yang salah. Bahkan Rasul Paulus bilang, bahkan aku yang lebih bersalah, lebih hina dari saudara-saudaraku karena aku menganiaya murid Kristus. Dia diselamatkan. Tapi saudara mengerti apa arti Moria saudara? Saudara, saya selalu belajar ini, belajar. Saya lupa ada satu kata Moria dan saya tertarik. Kata arti Moria itu ada 3 saudara. Allah melihat. Tapi bukan sekedar melihat, jadi seperti gini saudara. Tolong saya titip anak saya ya. Ya saya liatin. Ngerti ya saudara bahasa itu ya. Artinya Allah supervisi hidup saudara. Yang kedua, Allah menyediakan. Dan yang ketiga, Allah menjadi guru. Dia jadi guru bagi saya dan saudara. Apa yang terjadi di Moria itu pembelajaran buat kita. Allah mengasihi kita. Dia korbankan anaknya. Abraham anaknya terselamatkan, tapi Yesus enggak.
Allah menjadi guru bagi kita. Dia ngajar kepada kita tentang iman, penyertaan, dan penyediaan. Kalau engkau punya iman akan Allah yang menyediakan. Menyediakan apa? Apapun dalam hidupmu, termasuk keselamatanmu. Wilayah Moria ini menjadi titik tolak dua iman, saudara. Iman orang Yahudi dan orang Samaria. Makanya setiap Rosasana selalu dibacakan cerita ini, walaupun pada dua gunung yang berbeda. Dan uniknya, saudara, mereka bicara pada satu kebenaran yang sama. Saya kaget ketika saya dapat ini. Kenapa dia bicara pada dua gunung, tetapi pada satu gunung yang sama sebenarnya mereka bicara. Pada satu titik poin dalam kejadian hidup itu yang sama. Yaitu kasus di mana Ishak dipersembahkan. Saudara buka dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai 23. Pada gunung pertama dia mengajar kepada orang siapa? Samaria, wanita Samaria. Ingat ceritanya, saudara? Lalu ayat ini selalu dibacakan berulang-ulang. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya apa? Datang dan apa? Sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa? Betul. Tapi ayat ini selalu diplesetkan gini, menyembah dalam roh. Oh, mari semua berbahasa roh. No. Menyembah dalam roh dan satu lagi dan apa? Kebenaran. Tetapi kepada bangsa Yahudi, dia bicara juga hal yang sama. Yohanes 14, 10 pasal setelahnya dia bilang gini, kata Yesus kepadanya, akulah apa? Jalan dan kebenaran. Bukan jalan kebenaran ya, saudara. Kan orang sering, aku jalan kebenaran. Enggak, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Apa artinya? Yesus bicara dua kebenaran yang sama, tapi pada satu titik yang sama. Yesus pusat kebenaran. Makanya itulah pentingnya baik pengajaran Injil maupun dalam penyembahan, worship. Fokusnya harus jelas, Yesus. Beberapa gereja bahkan kalau kita perhatikan, mereka sudah mulai strict untuk praise and worship. Kenapa? Kalau lagu itu tidak berfokus kepada Yesus, fokusnya cuma motivasi diri, fokusnya bagaimana kita harus, kita lupa fokus penyembahan kita itu harusnya kepada Tuhan. Kita sibuk melayani misalkan penyembahannya kurang ngangkat. Apanya yang mau diangkat, saudara? Padahal kita datang menyembah Yesus, harusnya kita merasakan Yesusnya dimuliakan. Kurang bergetar gitu loh. Kita sibuk di acara gitu, musiknya kurang wah. Musik wah bagus, saudara, keren, saudara. Saya suka. Tapi kalau fokus kita menyembah Tuhan bukan datang kepada kebenaran itu. Kita tidak menyembah, fokus kita, hati kita datang bahwa kita sudah terima banyak dari Tuhan, termasuk keselamatan kita. Maka kita sedang menyembah, bukan menyembah Tuhan. Kita sedang menyembah mungkin berhala yang lain dalam hidup kita. Saudara harus pahami bahwa Moria bukan hanya bicara tentang kebenaran di dalam pengorbanan Yesus.
Tapi dia yang paling penting adalah bicara tentang apa? Pengharapan. Kenapa dua hal ini harus nempel? Alkitab berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti daripada sesuatu yang tidak kita lihat. Iman, dasar. Iman, pengharapan. Karena kamu punya iman, kamu punya pengharapan. Hari ini saudara harus ngerti, engkau terima dari Tuhan, banyak. Pertanyaannya siapa yang di sini nggak terima dari Tuhan? Kalau engkau ngerasa engkau terima dari Tuhan, maka engkau yakin apapun yang kau harapkan dalam hidupmu ke depannya, Tuhan pasti sediakan. Kebenaran bukan bicara tentang pengharapan dalam kebangkitannya, tapi kedatangan yang kedua kali. Saudara perhatikan ketika Abraham ngomong begini, perhatikan ya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi, kami akan berdoa, dan kami, itu tidak salah tulis. Seharusnya Abraham bilang, dan saya akan turun kembali. Enggak. Dia percaya entah Ishaknya bangkit, atau Tuhan menyediakan domba untuk korbannya. Itu pengharapan saudara. Kenapa Abraham bisa punya iman seperti itu? Karena dia sudah terlihat banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ishak itu anak janji saudara. Anak hasil doa. Mungkin panjang, janji 25 tahun. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mungkin dia lambat menjawab doa saudara dalam masa gitu. Lalu sekarang Tuhan mau minta, Tuhan mau bunuh. Enggak, Abraham bilang kalau Tuhan berani kasih Ishak di hari tua saya, maka ketika Ishak saya korbankan, Tuhan pastikan siapkan gantinya. Karena dia udah ngalamin. Hari-hari ini saudara, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, pergumulan. Banyak gak pergumulan? Banyak. Jangan saudara lihat di sini, wah mukanya senyum terus, kagak ada pergumulannya. Banyak saudara, banyak. Apakah pergumulan saya mungkin lebih berat dari saudara? Mungkin, cuman kan saudara nggak tahu. Tapi mari kita ngomong sama-sama, walaupun pergumulan saya berat, saya punya pengharapan. Ebenezer dia bilang gini, sampai di sini, walaupun sudah pada titik ini, Tuhan masih nolong saya, masa-masa depan saya Tuhan nggak tolong. Itu pengharapan. Kamu punya pengharapan yang tidak goyang. Aduh, ekonomi krisis gimana? Aduh, bensin bulan depan mau naik. Lalu kita beramai-ramai ke pom bensin ngisi jerigen, saudara. Seakan-akan engkau tidak tahu bahwa Tuhan sanggup memelihara. Hari ini Tuhan pelihara saudara enggak? Saya cuma bilang hari ini saya bisa berdiri. Tuhan masih pelihara saya. Makanya ketika ke depannya, apapun yang terjadi, hati goyang enggak? Goyang. Tapi saya punya pengharapan. Tuhan masih jaga saya, pelihara saudara. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan saudara. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Sia-sia. Hari ini gereja kalau saudara gak percaya Yesus bangkit, sia-sia saudara datang ke gereja. Imanmu datang, imanmu itu berdiri di atas fondasi iman, yaitu Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Oleh sebab itu saudara, mari saya tutup. Moria bicara dua hal saudara. Yang paling penting, yang pertama dia bicara tentang apa? Tentang korban Yesus di atas kayu salib. Itu kebenaran saudara, gak bisa digeser. Engkau tahu Yesus di atas kayu salib? Iya, tapi itu gak boleh bergeser dari pemberitaan firman, gak boleh bergeser bahkan dalam penyembahan praise and worshipmu, gak boleh. Itu bukan bicara tentang kehebatan iman seseorang. Itu bicara tentang Allah yang menyediakan.
Allah masih menyediakan buat saya dan saudara. Bahkan sampai anaknya mati di kayu salib, Dia sediakan. Saya suka ketika waktu Pastor Morton bicara tentang apa? Tuhan adalah gembalaku. Itu bicara tentang penyediaan. Saudara baca lagi nanti di rumah. Saudara baca Mazmur 23. Dia menuntun aku kemana? Air selokan? Enggak. Air yang tenang. Dia menuntun aku ke padang gurun yang penuh kaktus dan semak berlukar berduri? Enggak. Rumput yang hijau. Dia selalu menyediakan, saudara. Orang Pantai Kosta selalu percaya kata pas. Apa pas? Pakai baju kebesaran kekecilan pas. Iya. Mereka orang-orang yang tahu apa itu kelebihan, apa itu kekurangan. Sekarang enggak kan? Wah. Kita lupa. Kita hidup dari penyediaan Tuhan yang satu hari ke hari yang lain. Pas, cukup. Bahkan menurut saya lebih dari cukup. Hari ini kita bingung mau makan apa? Penyediaan Tuhan selalu cukup. Keselamatanmu Dia sediakan. Masa hari-harimu tidak Dia sediakan. Makanya saya bilang dalam penutup khotbah ini, jangan lupakan Moria. Orang Israel, orang Samaria, setiap awal tahun baru, hari kedua, dia bacakan cerita ini. Jangan lupakan Moria. Di sana Allah mengajar tentang apa? Pengorbanan Kristus yang sempurna. Itu penyediaan Allah. Allah sediakan buat hidupmu. Kalau untuk keselamatan saja Dia siapkan, masa hari-harimu tidak Dia siapkan. Tapi yang di kedua, kalau hari-harimu Tuhan sediakan, masa-masa depanmu Tuhan tidak pikirkan. Maka dalam Kejadian 22 ayat 14, saya tutup dengan ayat ini. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan, Yehova Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saya suka ada terjemahan bahasa Inggris, it shall be seen. Semua terlihat oleh Tuhan. Artinya apa? Dalam kontrol Tuhan. Masa depanmu dalam kontrol Tuhan. Hari-hari ke depan gimana? Aduh susah, kayaknya belum ada ini. Semua dalam kontrol Tuhan. Makanya saya suka dalam Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita berpegang teguh. Kalau engkau tahu Tuhan menyediakan. Mari kita berpegang teguh pada pengakuan tentang apa? Pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikan ini apa? Setia. Undang pemain musik. Saudara tahu tuh. Ada satu yang unik saudara. Saudara tahu bahwa korban bakaran itu tidak boleh cacat celah ya. Korban itu tidak boleh cacat dan celah. Tapi kemarin kita nonton Yesus dicambuk, dipukul. Berdarah. Pastor Welly luar biasa. Dia sampai bilang, dia baca dalam satu tulisan dia bilang gini, sampai tidak ada satu kulit pun nempel. Makanya kalau saudara perhatikan dalam beberapa terjemahan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, itu menggunakan satu kata bilur, bukan bilur-bilurnya. Kenapa? Karena semua kulit Yesus itu habis sampai sudah tidak ada kulit lagi di dalam ini. Dia dicambuk sedemikian rupa. Saudara tahu bahwa korban bakaran itu nggak boleh cacat, saudara. Tapi kenapa Yesus harus dipukul segitu? Karena ada janji yang harus digenapi. Oleh bilurnya kita menjadi. Saudara tahu dalam terakhir sebelum dia menjadi korban keselamatan kita, ada bagian terakhir yang dia kerjakan buat saudara. Dia menyembuhkan saya dan saudara. Apa sakitmu hari ini? Engkau sedang berdoa. Pergumulan dalam hidupmu. Sampai kesembuhanmu dia sediakan buat saudara. Dia memastikan every aspect, setiap aspek dalam hidupmu Tuhan sediakan. Sehingga apa? Engkau jalani hari-hari di dunia ini penuh pengharapan. Engkau gak perlu ragu. Engkau gak perlu takut. Engkau yakin, engkau under supervision,
engkau dalam pengawasan Tuhan. Kalau ada apa-apa dalam hidupmu, Tuhan menyediakan. Saya tutup. Tadi lucu saudara, saya bercanda, saya cerita sedikit. Tadi Otniel tiba-tiba nanya sama saya, "Ko mau nyanyi lagu apa kok?" Nyanyi lagu Paskah Wajib, saya tulis gitu. Hah? Lagu yang mana kok? Lagu tahun 1971. Dia bingung, dia ketawa di belakang, dia ketawa saudara. Tapi saudara tahu lagu ini dibuat kenapa saudara? Tahun 1969 itu Amerika perang sama Vietnam saudara. Rugi, kekacauan besar, inflasi gila-gilaan. Seperti ekonomi saat ini saudara, ngerasa saudara. Banyak PHK, banyak masalah. Pasangan ini baru punya anak saudara. Saudara-saudara yang baru punya anak, saudara paham ya? Punya anak, ngurus anak gak murah saudara. Betul. Saya kemarin sempat ngobrol sama tukang rambut saya yang potong rambut. Kenapa ya orang sekarang gak pengen punya anak? Iya. Bagi orang sekarang punya anak itu beban. Dia cerita ada seorang anak, adik angkatnya tiba-tiba ditawari dikasih anak. Bukan anak pertama hasil gagal gugur nikah. Enggak saudara. Bukan karena menikah hubungan di luar nikah, enggak. Karena dia punya anak yang kedua dan istrinya enggak sanggup ngurus anaknya. Fakta saudara. Tapi dalam lagu ini, ketika lagu ini dibuat, dia bilang dalam krisis apapun, kita punya pengharapan yang pasti. Kalau engkau lihat Yesus naik ke sorga, pengharapan saya ditaruh di situ. Pengharapan saya tidak mengecewakan. Dunia boleh krisis. Pengharapan saya tidak mengecewakan. Kenapa? Kalau dia sediakan apapun yang saya butuhkan sampai hari ini, ke depannya semua under supervision.